Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Nung Komala. Kali ini saya ingin berbagi tentang pemecahan masalah ketidaktuntasan nilai siswa pada materi persamaan dasar akuntansi. Kenapa? Karena dalam proses pembelajaran di sekolah, aktivitas belajar tidak selamanya dapat berjalan dengan lancar. Sejatinya saya menemukan ada masalah, terutama masalah kesulitan belajar yang dialami oleh peserta didik. Keadaan ini merupakan masalah umum tentunya yang terjadi dalam proses belajar mengajar, terutama dalam prinsip belajar tuntas. Nah, dari hasil deskripsi permasalahan, saya menemukan berdasarkan data hasil evaluasi dan saya mengadakan uji kompetensi, ternyata ditemukan ada beberapa siswa yang belum tuntas nilainya. Artinya nilai masih di bawah KKM. Kemudian saya memberikan tugas berupa LKPD. Ternyata dari hasil input pemeriksaan LKPD juga saya menemukan ada nilai anak tersebut yang masih kosong. Karena apa? Karena tidak mengerjakan tugas. Setelah saya cari tahu yang menjadi akar permasalahannya dengan cara memanggil ketiga anak tersebut, kemudian juga saya tanya kepada teman-teman terdekatnya, di situ disimpulkan adanya ketidakmampuan siswa dalam mengerjakan soal yang diberikan karena tidak memahaminya dan menurutnya soal tersebut terlalu sulit. Kemudian mereka juga kurang minat terhadap soal-soal berhitung dan beranggapan karena terlalu banyaknya materi dan tugas-tugas di rumah yang harus dikerjakan, sehingga dampaknya malas dan tidak semangat. Kemudian setelah saya periksa beberapa catatannya, di situ catatannya masih benar-benar kosong. Berarti saya simpulkan adanya keterbatasan bahan ajar karena tidak menulis pada saat materi yang saya sajikan, dan beberapa tugas yang saya berikan tidak berusaha untuk mencari tahu. Kemudian mereka itu malu-malu kalau bertanya, takut ditertawakan teman-temannya. Nah, alternatif solusinya yang pertama, saya identifikasi siswa yang harus diremedial dengan diberikan beberapa tugas yang lebih sederhana disesuaikan dengan kemampuan siswa tersebut, yang artinya di sini nanti adanya diferensiasi produk yang dihasilkan harus sesuai dengan kemampuan ketiga siswa tersebut. Kemudian saya perjelas tentang tugas yang harus dikerjakan dengan detail serta menjabarkan terkait rubrik penilaian dari setiap alternatif tugas. Kemudian saya juga menyarankan kepada ketiga anak tersebut untuk sering bekerja kelompok, aktif bertanya pada temannya yang terdekat. Kalaupun malu, mangga dipersilakan untuk datang ke ruang guru atau bertanya melalui WA secara pribadi, dan dianjurkan untuk menulis materi-materi yang telah dipelajari. Nah, yang pada akhirnya saya memberikan KKM yang berbeda karena masing-masing pelajaran memiliki tingkat kesulitan yang berbeda. Dari hasil pemecahan masalah diperoleh, alhamdulillah siswa dapat mengerjakan soal sesuai dengan tingkat kemampuannya. Kemudian yang kedua, siswa mengikuti remedial dengan lebih konsentrasi dan teliti, antusias pula. Kemudian yang ketiga, adanya ketertarikan siswa untuk mengerjakan soal-soal hitungan karena diberikan soal yang lebih sederhana sesuai dengan tingkat kemampuan ketiga anak tersebut. Kemudian kami atau saya berusaha untuk menghargai sekecil apapun pengorbanan siswa dengan diberi respon yang positif dan diberi reward dari hasil pekerjaannya. Nah, sumber rujukannya dari mana nih?
Yang pertama itu adalah dari hasil pengamatan proses kegiatan pembelajaran. Kemudian yang kedua itu dari hasil evaluasi uji kompetensi dan hasil koreksi ulangan dan input LKPD siswa. Kemudian yang ketiga itu adalah dari hasil wawancara dengan siswa. Keempat, dari kerjasama tim teman sejawat dan MGMV di satuan pendidikan. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk materi pemecahan masalah terkait dengan ketidaktuntasan nilai ekonomi. Atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.